3% pagu dari dana desa bisa digunakan untuk operasional pemerintah desa. Apa saja kegiatan yang boleh dilaksanakan dari 3% ini? Simak videonya sampai selesai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua, salam sejahtera. Tidak bosan-bosan saya mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat, dimudahkan selalu rezekinya dan selalu dilancarkan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. 3% pagu dana desa di setiap pemerintah desa nanti di tahun 2024 itu untuk operasional pemerintah desa. Apa saja kegiatan yang boleh dilaksanakan dari 3% ini? Kita akan coba berikan informasinya langsung dari Ditjen PDP Kementerian Desa PDTT. Ini seperti apa kegiatan dan rincian yang boleh dibiayai dari dana desa sebesar 3% ini. Simak videonya sobat. Desa dan baru dimulai tahun 2023. Kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana dengan dana operasional pemerintah desa ini, apakah masih sama di tahun 2024? Jawabannya adalah dana operasional pemerintah desa untuk tahun 2024 tetap ada, tetapi penggunaannya kami revisi sedikit. Ada perbedaan sedikit antara penggunaan dana desa operasional pemerintah desa di 2023 dan 2024 ini. Untuk dana operasional pemerintah desa dialokasikan paling banyak 3% dari pagu dana desa di setiap desa. Artinya, kalau ibu bapak desanya mempunyai pagu sebesar 1 miliar rupiah, maka maksimal paling banyak 30 juta dari 1 miliar itu dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa. Karena ini paling banyak 3%, maka tidak boleh 3,1%, 3,5%, 5%. Itu tidak boleh. Tetapi 2,9% boleh, 2,5% boleh, atau kalau dianggap cukup cuma 1% dari dana desa untuk operasional ini juga boleh. Yang jelas catatannya adalah tidak boleh lebih dari 3%. Ini diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Jadi saya ingin menegaskan bahwa dana operasional pemerintah desa ini bukan honor kepala desa, bukan honor sekretaris desa, bukan honor perangkat desa, tetapi dia dipakai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa. Penggunaan dana desa untuk operasional ini pertama adalah untuk kegiatan yang sifatnya koordinasi, dipakai untuk berkoordinasi. Yang kedua, dipakai untuk kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Yang ketiga, dipakai untuk kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. Ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2023, tetapi ada perubahannya juga, ada yang berbeda. Kita masuk satu persatu. Bapak Ibu sekalian, kepala desa atau pemerintah desa harus memperhatikan aspek apa? Aspek transparan, aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Jadi, dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa untuk kegiatan koordinasi ini dapat digunakan untuk biaya komunikasi pemerintah desa. Jadi bisa untuk pembelian pulsa, bisa untuk menyiapkan kuota internet di kantor desa. Ya, pulsa ini dipakai untuk mendukung tugas-tugas di desa, bukan untuk dipakai pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi. Kemudian bisa dipakai atau dapat digunakan untuk kegiatan rapat, pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di desa. Jadi Pak Kades ngundang rapat,
contoh konkretnya nih, biaya konsumsinya, biaya rapatnya dapat menggunakan operasional pemerintah desa ini. Kemudian biaya pelaksanaan koordinasi dari desa ke kecamatan dan atau kabupaten kota setempat. Ini yang berbeda dengan Permendes sebelumnya atau yang berlaku di 2023 ini, di mana tahun 2023 ini biaya koordinasi ini ternyata banyak teman-teman kepala desa koordinasinya sampai ke Jakarta. Rame-rame pakai bus. Ya, kami alhamdulillah terima kasih berkoordinasi tapi ternyata hampir tiap hari sangat banyak yang berkoordinasi ke Jakarta, sehingga kami memandang ini tidak efektif, sehingga koordinasi yang dapat menggunakan dari dana operasional ini hanya maksimal sampai dalam kabupaten tersebut. Jadi sampai dalam kabupaten, misalnya desa A mau berkoordinasi ke desa tetangga itu boleh, berkoordinasi sampai ke kecamatan boleh, berkoordinasi ke kecamatan tetangga dalam satu kabupaten atau kota boleh, ke kabupaten boleh, tetapi ke provinsi, ibu kota provinsi, ke Jakarta, ke ibu kota negara atau kementerian lembaga kami memandang belum tepat untuk menggunakan dana desa ini sehingga tidak diizinkan. Yang kedua, untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Dana operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan, dalam rangka penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, atau kena musibah, keterbatasan dana. Misalnya, biaya transportasi masyarakat desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari desa. Contohnya, ada warga sakit tengah malam, ingin dirujuk ke rumah sakit kabupaten atau puskesmas di kecamatan. Desanya jauh terpencil, tidak ada yang mengurusi. Maka operasional pemerintah desa ini dapat dipakai untuk mengantar, misalnya biaya kendaraan bagi warga yang sakit atau membutuhkan layanan medis di tengah malam pada waktu-waktu tertentu. Kemudian bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrim seperti kain kafan, peti jenazah, dan sebagainya. Ini contohnya ada warga tidak mampu meninggal, tidak ada yang ngurus jenazahnya. Maka dana operasional pemerintah desa dapat digunakan untuk mengurus jenazah tersebut sampai dengan selesai dimakamkan. Kemudian terjadi untuk membiayai konflik sosial. Misalnya biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di desa, biaya transportasi, konsumsi, forum mediasi. Kemudian biaya operasional untuk menjamin keamanan ketertiban di desa seperti biaya transportasi dan konsumsi. Kemudian penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama melalui pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. Penanggulangan kerawanan sosial ini dapat pula digunakan untuk bencana yang menimpa masyarakat desa, seperti bantuan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana. Ada warga yang mungkin kena musibah kebakaran. Dana operasional pemerintah desa ini bisa dipakai untuk bantuan logistik yang kena musibah tadi. Kemudian biaya transportasi kepala desa dalam merespon bencana di desa yang belum mendapat intervensi dari supra desa, bukan dari kecamatan, kabupaten. Kemudian kegiatan rapat pertemuan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial. Yang ketiga, untuk operasional pemerintah desa ini, untuk kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa, seperti kegiatan promosi produk-produk unggulan desa, promosi desa-desa yang berbasis digital. Kemudian dapat pula digunakan untuk protokoler, penyelenggaraan upacara kedinasan di desa,
operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, daerah yang berkunjung ke desa. Misalnya Pak Kadis PMD melakukan monef dari kabupaten ke sebuah desa yang sangat terpencil. Pak Kades kan merasa tidak enak nih. Pak Kadis datang jauh-jauh, tidak disuguhi misalnya teh, kopi. Maka biaya untuk teh, kopi, atau mungkin kue-kue itu boleh dari operasional pemerintah desa sebagai penyambutan tamu yang berkunjung ke desa. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di desa. Misalnya ada warga berprestasi, sekolah, butuh sekolah, tidak punya seragam, perlengkapan sekolah, bisa untuk piagam atau plakat sebagai wujud atau bentuk apresiasi dari pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan sosial, seni, budaya, keagamaan. Misalnya perlengkapan olahraga untuk Karang Taruna, penyelenggaraan acara kesenian yang ada di desa, penyelenggaraan acara-acara adat, acara keagamaan seperti pengajian atau apa dan seterusnya. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan seperti penyelenggaraan lomba peringatan nasional. Misalnya peringatan Hari Kemerdekaan. Di bulan Agustus biasanya kepala desa ini banyak mendapatkan proposal-proposal untuk hadiah-hadiah lomba. Maka dana desa dapat digunakan untuk pemberian apresiasi tersebut. Misalnya untuk pembelian piagam atau plakat apresiasi dan penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah desa bagi masyarakat desa berprestasi atau membantu tugas pemerintah desa harus berupa barang non tunai, tidak boleh dalam bentuk uang yang dibagi-bagikan. Oke sobat, nah jadi sudah dijelaskan ya tadi kegiatan dengan rincian seperti apa yang boleh digunakan dari 3% operasional dana desa ini ya. Nah jadi mudah-mudahan jadi kawan-kawan dan teman-teman nantinya ada gambaran seperti apa kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 untuk operasional pemerintah desa ya dari dana desa ini. Demikian informasinya, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kawan-kawan dalam menyusun RAPBDes di tahun 2024 nanti. Oke, semoga kawan-kawan selalu ada dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu. Dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.